Hai, balik lagi di Rumah Tua. Kejadian-kejadian mistis dan aneh gak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi di luar Indonesia. Seperti kisah yang akan kita bahas pada hari ini, kisah tentang Maria Labo asal Filipina. Mau tahu gimana kisah selengkapnya? Let's break it down. Kisah Maria Labo merupakan kisah yang sangat terkenal. Kisah ini menceritakan tentang seorang perempuan yang terkena virus kanibal karena kutukan yang menghampirinya. Awalnya Maria Labo merupakan wanita biasa. Ia sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Tapi suaminya bukan berasal dari keluarga kaya raya yang sanggup menghidupi Maria dan juga kedua anaknya. Merasa prihatin dengan kehidupan ekonominya yang makin hari makin memburuk, Maria pun berinisiatif untuk melamar pekerjaan sebagai perawat. Setelah melewati wawancara yang cukup panjang, akhirnya Maria diterima bekerja menjadi perawat seorang kakek tua yang sakit dan lumpuh. Awalnya Maria menganggap kakek ini lumpuh karena memang usianya sudah tua. Kakek ini bersikap baik kepada Maria, sampai pada akhirnya kakek ini mau terbuka, bercerita tentang apa alasan dia lumpuh. Kakek ini mengaku ia bukan lumpuh karena usianya yang sudah tua, melainkan ia sengaja dibuat lumpuh oleh seseorang. Dan ternyata kakek ini terinfeksi virus kanibal. Mengetahui hal tersebut, anak-anak dan juga keluarga sang kakek gak mau merawat kakek ini karena takut terinfeksi virus kanibal dari sang kakek. Selain itu, keluarganya pun juga takut dibunuh dan dimakan oleh sang kakek. Hingga pada akhirnya Maria datang melamar sebagai perawat lansia dan keluarga kakek pun menyetujui dan memberikan gaji yang tinggi asal Maria mau merawat sang kakek. Akhirnya Maria bekerjalah di sana. Ia sama sekali nggak percaya soal mitos kanibal karena sang kakek yang dirawatnya. Maria nggak pernah curiga ataupun merasa takut akan dimakan oleh sang kakek. Bertahun-tahun ia menjalani profesinya sebagai perawat lansia. Ia pun digaji dengan gaji yang tinggi sampai pada akhirnya ia punya banyak tabungan. Setelah ia merasa memiliki cukup tabungan untuk modal usaha dan membiayai anak-anaknya, Maria pun kembali memutuskan untuk pulang ke rumah. Ia mengatakan kepada majikannya bahwa ia ingin berhenti bekerja dan sang majikan memperbolehkan, tapi dengan satu syarat. Kakek tersebut memperbolehkan Maria untuk berhenti menjadi perawat pribadinya. Tapi setelah Maria memberitahu sang kakek bahwa ia ingin berhenti bekerja, kakek tersebut malah menangis. Ia tampak sangat marah karena ia merasa sangat terbantu dengan kehadiran Maria sampai saat ini. Melihat sang kakek menangis, Maria pun merasa iba dan ia mengurungkan niatnya untuk berhenti. Makanya Maria tetap bekerja di sana, tapi hanya setengah hari saja. Namun ternyata keputusan Maria itu tidak membuat sang kakek puas. Ia sering merasa panik ketika ditinggalkan Maria Labo sendirian. Sampai pada akhirnya sang kakek membuat keputusan untuk menggigit tangan Maria saat perempuan itu menyuapinya makan. Ia menggigit jari Maria sampai Maria merasakan jarinya hampir putus. Maria berteriak-teriak kesakitan dan ia panik melihat darah yang bercucuran dari tangannya. Ia pun meminta pertolongan kepada anak dari sang kakek, tapi alih-alih ditolong, anak sang kakek malah lari karena ketakutan akan terinfeksi virus kanibal tersebut. Sejak terkena gigitan itu, Maria Labo hanya bersikap biasa saja, gak ada yang aneh nih dari dirinya. Tapi lama-kelamaan Maria Labo merasakan ada yang aneh. Ia sangat bergairah ketika melihat tubuh manusia serasa ingin memakannya. Bahkan Maria Labo pun sampai menggigit tangan dan pahanya sampai berdarah. Puncak dari infeksi virus kanibal ini adalah ketika ia membunuh kedua anaknya dan merebus daging-daging serta darah mereka. Kejadian ini membuat suaminya marah dan suaminya akhirnya melakukan tindakan dengan menusukkan pisau ke muka Maria Labo. Pada akhirnya Maria Labo kabur dari rumahnya dan sampai saat ini ia bergentayangan menjadi hantu kanibal seantero Filipina. Itulah kisah Maria Labo, urban legend kanibal dari Filipina. Buat kalian yang ada ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching and I'll see you in the next creepy video.